wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang proses menyimak, di mana di dalam proses menyimak itu ada 3 jenis kegiatan atau 3 institusi yang terlibat. Yang pertama adalah persepsional, yang kedua phrasing, dan yang ketiga adalah utilisasi. Di dalam phrasing yaitu perception itu ada 6 makna. Yang pertama adalah daya menanggapi sesuatu, kemudian yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah tanggapan, yang keempat daya paham, yang kelima persepsi, dan yang keenam adalah wawasan. Jadi 6 makna ini kemudian kita turunkan bahwa di dalam persepsi itu salah satu yang patut itu adalah daya bahasa. Daya bahasa itu ditandai atau munculnya daya bahasa dan nilai rasa bahasa ditandai dengan unsur intralingual dan ekstralingual. Unsur intralingual adalah unsur bahasa yang selalu membentuk proposisi makna atau satuan bahasa yang membentuk makna. Sedangkan unsur ekstralingual adalah unsur di luar bahasa yang mendukung terwujudnya maksud penulis atau pembicara atau penutur. Unsur ekstralingual dalam bahasa tulis biasanya berupa konteks, karena unsur-unsur nonverbal dalam bahasa tulis sudah diubah menjadi tanda baca dan kesenyapan. Sementara itu, unsur ekstralingual dalam bahasa di samping berupa konteks dapat pula berupa unsur bahasa nonverbal seperti gestur, mimik, gerak-gerik anggota tubuh. Dengan demikian, yang termasuk ke dalam unsur ekstralingual di samping konteks juga adalah bahasa nonverbal. Kedua unsur tersebut memunculkan daya bahasa dan nilai rasa bahasa yang dapat digunakan sebagai penanda kesantunan berkomunikasi. Misalnya, tuturan ini ya, tanda kutip. Untuk apa kamu berkarya jika hasilnya tidak mampu menebar kebajikan buat orang banyak? Hal ini memanfaatkan unsur intralingual berupa diksi menebar. Kata menebar memunculkan daya imajinasi yang berarti menyebar kemana-mana. Dengan demikian, konstruksi menebar kebajikan memunculkan imajinasi, menyebarkan kebajikan kemana-mana sehingga bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, tuturan tersebut juga memanfaatkan unsur-unsur ekstralingual berupa konteks dan bahasa nonverbal. Konteks tuturan tersebut adalah nasihat orang tua kepada anaknya yang banyak melakukan kegiatan di luar rumah, tetapi dipandang sebagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Sementara itu, bahasa nonverbalnya berupa gerakan kepala dan gerakan tangan kanan yang seakan-akan memberi penekanan pada tuturannya. Dengan demikian, tuturan tersebut mengandung daya bahasa berarti peringatan. Misalnya begini. Sebagai tuturan orang tua kepada anak yang disampaikan secara tidak langsung, menjadikan tuturan tersebut lebih santun. Tuturan yang disampaikan secara tidak langsung, anak akan menerima peringatan tersebut dengan rasa ikhlas atau mengandung nilai rasa ikhlas karena tidak merasa dipojokkan oleh orang tuanya. Begitu juga ketika seseorang mengatakan, jika memang tidak mau diajak bekerja sama baik-baik, ya sudah, tumpas saja seakar-akarnya. Unsur intralingual berupa frasa tumpas saja
ini memunculkan daya bahasa ancaman yang sangat keras kepada pihak ketiga. Munculnya daya bahasa berupa ancaman didukung ekstralingual berupa konteks, yaitu penutur diselimuti perasaan marah kepada pihak ketiga ketika mitra tutur menyampaikan informasi mengenai sikap pihak ketiga yang tidak mau diajak kerjasama. Di samping itu, tuturan tersebut juga didukung oleh bahasa nonverbal berupa posisi tubuh penutur yang menegak sambil memperlihatkan mimik marah, yang mendukung munculnya daya ancaman. Dengan unsur intralingual dan ekstralingual seperti itu, meskipun penutur memunculkan daya ancam dan nilai rasa marah, tuturan masih tetap terasa santun. Daya bahasa dan nilai rasa bahasa terdapat dalam hampir semua tindak komunikasi. Dalam bahasa lisan, daya bahasa dan nilai rasa bahasa dapat ditemukan dalam berbagai register seperti bahasa dalam perkuliahan, pidato, khotbah, dialog interaktif di TV, dan sebagainya. Dalam bahasa tulis, daya bahasa juga digunakan dalam berbagai register seperti artikel, karikatur, karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, drama, dan sebagainya, kemudian iklan di koran atau majalah, dan sebagainya. Sementara itu, nilai rasa bahasa merupakan kadar perasaan yang terkandung dalam suatu tuturan, karena penutur mengungkapkan domain afektifnya menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, sehingga mitra tutur dapat menyerap kadar perasaan yang terdapat dalam tuturan. Nilai rasa bahasa menurut Pradopo dapat muncul melalui unsur intralingual seperti permainan bunyi, kata, gaya bahasa, ungkapan, dan konteks bahasa. Tetapi tidak dideskripsikan lebih jauh mengenai nilai rasa bahasa. Unsur ekstralingual juga dapat ikut menentukan munculnya nilai rasa bahasa, meskipun unsur ekstralingual selalu bersifat kasuistis. Berdasarkan inilah maka kita bisa mengambil semacam kesimpulan bahwa unsur intralingual adalah unsur kebahasaan yang digunakan dalam tuturan untuk memunculkan daya bahasa dan nilai rasa bahasa, sehingga makna dan maksud dapat dipahami oleh mitra tutur sebagai tuturan yang santun atau tidak santun. Sedangkan unsur ekstralingual adalah konteks situasi yang memberi latar belakang isi tuturan. Selain itu, bahasa nonverbal sebagai unsur ekstralingual juga dapat digunakan untuk memunculkan daya bahasa dan nilai rasa bahasa yang berada di luar tuturan, tetapi ikut memunculkan proposisi makna yang dapat menentukan makna dan maksud yang ingin disampaikan penutur secara santun atau tidak santun. Berdasarkan itu, hal di atas apa yang sudah kita bicarakan itu, permasalahan dalam maka di dalam menyimak, kegiatan menyimak ini kita harus menyertakan, harus menyimak juga unsur-unsur persepsional yang dibangun oleh penutur atau pembicara, sehingga kita menjadi paham, sehingga kita menjadi mengerti apa yang diinginkan dengan melalui kajian atau pemahaman tentang intralingual dan ekstralingual. Jadi persepsional itu seperti itu. Kemudian utilitas itu adalah kelengkapan dari pembicara, bagaimana keutuhan dia melampaikan sesuatu. Istilah frasa, phrasing, ya, diambil dari frasa. Frasa adalah satu istilah yang merupakan bagian dari kajian linguistik.
Frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif berupa gabungan kata. Berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata. Utilisasi dalam proses menyimak ini adalah tingkat atau derajat pemanfaatan pemahaman kita terhadap informasi yang didengar melalui menyimak. Jadi selain kegiatan menyimak itu, selain kita melakukan perekaman, juga melakukan proses penafsiran terhadap hasil rekaman dari menyimak itu, kemudian dihubungkan dengan skemata-skemata yang sudah ada di dalam pikiran kita sehingga membentuk pemahaman yang utuh, yang lengkap seperti itu. Dari tiga hal ini tadi kita bisa memahami bahwa proses menyimak itu terdiri dari yang pertama dari persepsional, phrasing, dan utilization. Jadi harus melibatkan tiga hal ini. Yang pertama tadi mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa menyimak itu adalah membandingkan antara pemahaman pendengar dengan pemahaman penutur. Bahkan tidak hanya membandingkan tapi mengkomparasi. Kemudian phrasing itu adalah bagaimana sebuah kalimat atau sebuah frasa itu diucapkan oleh penutur dan didengar oleh penyimak, dan bagaimana proses pemahamannya adalah proses yang namanya utilization. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah nyata kemerdekaan Indonesia, bergembiralah dan bersyukurlah selamanya untuk perjuangan dengan darah dan kepedihan, untuk pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara. Jiwa suci mulia, jiwa kebangsaan, ikhlas berkhidmat, berjuang dan berkorban secara nyata. Hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Hikmahkan diri untuk perjuangan demi bangsa dan negara. Butuh perjuangan dengan darah dan kepedihan, butuh pengorbanan dengan jiwa dan raga terpenjara demi